Om Swastiastu, Ya, Om Swastiastu. nggih kepengajeng ring Manggala Yayasan Janahita Mandala Ubud, Purjo Gede Agung, Jiro Sukawati, Sane Dahar Wangyan Titiang, Asapunika Taler, maka kali Narwakya, Tuaji Budoyoga, Asapunika Taler, Pak Mandreno, Sane Side, Nagingin Kadi Pingnas Titiang ring Yayasan Janahita Mandala, Rahinone Kadi Mangkin, Sane Wangyan Titiang, Asapunika taler Tuaji Oke Manubawo pinake sekretaris Yayasan Janahita Mandala Ubud Sani Malejebos Jagi Pacang memandu jalannya diskusi serembuk sastra sarasastra. Asapunika taler para pamilet sarang sami sane ten sida untuk titian nyarjo sakesiki sane wangyang titian. Tapi ngajeng titiang ngaturuning rin kawentanan pemargi rembuk sastra rahinan kadi mangkin nggih punika sane kaping 40 sejak perjalanan pertama 2 Juli tahun 2020. Yayasan Janahita Mandala seperti yang telah disepakati sesuai dengan rencana kerja tahunan yayasan sepanjang tahun 2024 mengangkat tema Swi Prakerti. Dan ini kemawinan ngawit saking Januari rau mangkin makudang-kudang topik yang beririsan sebetulnya dengan persoalan persawahan dan pertanian Bali mencoba dihadirkan di hadapan para pemerhati budaya, insan perguruan tinggi yang kebetulan secara konsisten setiap bulan mengikuti acara Rembuk Sastra, Sarasastra. Acara niki tentu seperti yang berlangsung, seperti di beberapa kesempatan didukung penuh oleh Museum Puri Lukisan dan juga beberapa media partner, dan tentu sebelum nanti acara akan dipandu langsung oleh Ide Bagus Oke Manubawo, galah turang titiang ring Cokorde Gede Agung Ciru Sukawati pinake Manggala Yayasan mangdene wenten atur samatre ring para pamilet sarang sami. Inggih, dulu satu Suksema kodade Bayu, galah Runas Jebos. Saudara yang titiang ngelantur ngatur malih, iring titiang ratu sarang sami nunasi ring ida sang yang widewase. Mogi-mogi arcara cara sastra rembuk sastra raina kadimangkin sida memargi antar maduluran untuk pangastung kara panganjali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kapengajeng ring para narawakya ring narasumber kekalih ring Tuaji Budoyoga talur Pak Nyoman Rena niki titiang ngangganin semeton titiang sareng sami ring Janahita matur suksemaning manah saduaning ratu sareng sami sampun sida napi wastane meluangkan waktu ampura bahasa titiang campur napte mulai bobos para pemilet, para pemirsa sana pacang miarsa yang acara niki boya jo ring Bali Kuantan minap ngelimba ring Duro Bali kadi punika titiang mengucapkan terima kasih matur suksema ring narawakya maka kalih pacang ring titiang ratu sareng sami nitenin kewentanan program titiang ring Janahita Mandala ring kadi napi sane sampun kewedari wawur ring Kodode Bayu pinake sekretaris ring Yayasan Janahita Mandala ring tahun niki yang sareng sami mengangkat tema Swi Prakerti kadi punika manut kadi pemargi ni sampun-sampun nyabran sasih ngewentanan acara rembuk sastra sarasastra sane sampun memargi wenten sane sampun membahas tentang kewentanan mitologi tentang puja daripada piwasane Sri Puja kadi punika Batara Sri pemuliaan Batara Sri mulai puja-puja beliau punika taler wenten tata kelola pertanian sane sampun kemargian rauh ring piwasane galah kadimangkin iraga sareng sami pacang wentanan bebawasan indik duasa kadi punika duasa tani jadi dimensi waktu merupakan faktor penting juga dalam
proses dan juga hasil daripada pertanian dan juga budaya pertanian ke depan itu. Dalam dua Joko Manobawo tu nawak kasep melikide suksemo tu lungsur titiang melejebos ya tu mengenal sida ngenterin di jeroning publik bagan sani kemargiang ring rahina sore kedimangkin. Ringgalan iki titiang dalar lungsur geng Agung Pangampura ke depan ika minapta di jeronin titiang serang sami alit-alit duwe ring janahita ngemargiang acara rahina kedimangkin makeh kekiranganipun titiang dan salit lungsur geng Agung Pangampura. Mogi-mogi sangkanin piwasaan pemargi rahina kadimangkin sida muastu publik bagane bawasan para narawaki muka kali mulai bobos sida pacang ke rangkum ke depunika sekadi sami napi sane sapun kemargi yang titiang ring janahita nyabran masa ring penghujung tahun ring acara ubud campuan budaya san kegelar ring syumpuri lukisan sida raris ngewentanan buku sarasastra sane kaping 45 pinabda tahun niki kinten. Ainggih wanda kadi punika dumun pina ke pemabah pina ke atur Sumatera titiang malipisan titiang atur suksmaning manah ring galah para narawakil sareng sami ring moderator punika talar ring para pamiarsa para pemilat san sida nyarengan acara rembug sastra ring sore kadimangkin mugi wastu napi sane katur malih bebos ida wentan pikenohipun ditambang niraga sareng sami ngajagan adat budaya Baline bilih-bilih pamekasnyane ring budaya pertanian kali punika. Inggih wanda kadi punika sida untuk tiang matur maka penguntatinatur sinapi tiang para mesanti. Om Santi Santi Santi. Ada sudah galah walang ditiang. Inggih, matur suksemo tu Koda Agung pina ke Manggala Yayasan Janahita Mandala Ubud. Bapak Ibu para peserta rembug sastra sarasastra yang ke-40. Hari ini kita akan masuk pada acara puncak kita. Satu segmen yang cukup menarik ya dengan judul Dewasa Tani. Diskusi kita kurang lebih selama 2 jam nanti akan dipandu oleh Debagus Oke Manubawo, Sekretaris Yayasan Janahita Mandala Ubud yang juga sekaligus penyuluh bahasa Bali di Kabupaten Gianyar. Sebelum kita serahkan kepada Tuaji Oke Manubawo, hadir juga di tengah-tengah kita Pak Putu Eka Gunayase. Terima kasih Niki atas kehadirannya dan mohon juga nanti bisa turut berdiskusi, memberikan perspektif, memperkaya hasil diskusi kita pada siang hari ini. Ainge galah selanturnya aturan titiang ring Tuaji Oke Manubawo. Ristu. Suksmo untuk galah sani goreng titiang sebelumnya ini dalam suksmo ring Koda Agung Ichiro Skowati sane sampun micanggalah mali ring titiang sejauh ngenter pemargi acara rembug sastra sarasastra ring seri ke-40 ring bulan April 2024 ini. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pengasuti katur ring linggih hide sang yang widiwada pemekas ring hide betari seri ring puniki ring warsa 2024 Yayasan Janahita Mandala Ubud mengangkat tema besar selama 1 tahun ini dengan tema Swi Prakerti, dan pada sore hari ini tentunya dengan satu topik yang masih berkaitan dengan pertanian, yaitu tentang dewasa tani. Nah, bagaimana perhitungan waktu sebagai penentu kesuksesan pertanian di Bali. Nah, tentunya hal inilah nanti yang akan kita perbincangkan 2 jam ke depan bersama dengan 2 orang narasumber yang tentunya yang satu merupakan seorang praktisi warige dan satu lagi merupakan praktisi di bidang pertanian karena beliau adalah seorang pekaseh di Desa Selat Tengah. Nah, sehingga nantinya kalau kita melihat bahwasannya bagaimana keberadaan daripada
pertanian ini juga sangat tergantung sekali dengan pemilihan hari baik ketika akan memulai turun untuk mulai membenih, kemudian melaksanakan upacara-upacara yang berkaitan dengan pertanian itu sendiri. Karena di mana kata dewasa sendiri yang berasal dari kata div dalam bahasa Sanskerta yang berarti sinar, sinar di sini adalah sinar daripada yang kuasa sendiri, sehingga yang kuasa memberikan sinar sucinya untuk memberikan rahmat kepada kita semua, khususnya yang akan melakukan sebuah kegiatan yang dengan harapan akan menemukan suatu hal yang baik ataupun hal yang merupakan hasil yang baik. Nah, di mana juga kita di Bali kaya sekali dengan pengetahuan tentang wariga itu sendiri, yaitu tentang pendewasaan, di mana kalau kita runut mungkin pendewasaan atau dewasa di sini merupakan turunan dari ajaran Jyotika, yaitu tentang ilmu perbintangan yang kemudian diturunkan sampai dengan di Bali menjadi beberapa teks-teks wariga, dan kita mengenal istilah-istilah yang sering berkaitan dengan pertanian seperti halnya ada Srigati Munggah, kemudian ada Srigati Turun, ada Srigati Jenep, kemudian juga ada Basah Gede. Tentunya kesemua hal ini berhubungan sekali dengan bagaimana praktek-praktek pertanian di Bali menggunakan sistem pendewasaan ataupun sistem penentuan hari baik menurut perhitungan tarik Bali sendiri. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir dua orang narasumber yang tentunya sudah memiliki kompetensi yang nantinya akan kita mintakan, kita akan ajak berembuk selama 2 jam. Itu yang pertama, yaitu ada Bapak Ida Bagus Budayoga. Dia adalah seorang praktisi wariga yang tentunya dalam keseharian beliau selalu memperhitungkan hari baik dan buruk. Kalau di istilah dalam bahasa Bali mungkin angulik akan dewasa. Dan yang kedua yaitu ada Bapak Nyoman Rene. Nah, beliau ini adalah salah seorang putra Desa Selat Tengah, Bangli, yang dalam keseharian beliau ini masih menekuni Dharma Pemaculan sendiri ataupun menjadi seorang petani dan mendapatkan tugas lebih, yaitu menjadi seorang pekaseh di Subak di Desa Selat Tengah. Nah, untuk itu pada kesempatan yang pertama saya akan memberikan kepada Atu Haji Ida Bagus Budayoga untuk memaparkan pemikiran beliau tentang bagaimana dewasa tani ini nantinya berpengaruh kepada hasil daripada pertanian itu sendiri. Nah, untuk itu waktu Titiang persilahkan. Nggih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih, kaping ajeng atu cukurde sareng sami sane wangyang titiang sapunika taler ring tuaji tojoke laris para pemilat utawi pamayarsa sareng sami sane presida taler nyarengin rembug sastra kadimangkin kapertama titiang ngaturan suksemo ping banget puniki doaning titiang kepicayang kalah ngiring adu sarang sami pamayarsa sarang sami jaga pacang mau sindik daging agama pemangkasnya ngendinin wariga sane mau paikatan ring napi stane puniki ring dewasa pertanian sepunika ring napi stane punika wau ring pesawahan sapunika nggih. Adosne sejeroning mawasan indek wariga sane nggih sane berkaitan ring pertanian punika nenten hanya ring pertanian kalau kita berbicara mawasan indek wariga punika tentu iraga sarang sami puniki tidak bisa terlepas saking pemargin kehuripan. Napi mawin sapunika rentukan saking ilmu wariga puniki sampun iraga sarang sami diberikan cerminan, bayangan atau diberikan suatu pemahaman sapunapi sepatutnya raga ngemargiang keuripan jagat puniki kenten. Tidak hanya tentang pertanian, sekemon tentang hal-hal yang lain. Niko sami wenten cantel ring wariga. Niko mawen titiang sering mawasan ring napi staring pertemuan-pertemuan utawi ring situasi utawi ring
Napi ustane ring media sosial punik Swastiastu, Tu Haji. Mungkin tergangguan pada sinyal beliau. sinyal sampun iki. Haris. Nggih. Nggih, dadosna ilmu warga punika tidak hanya membahas tentang napi ustane pertanian, tapi ruang lingkupnya sangat luas sekali punika. Nggih, perlu didang sampaikan iki kidek inti daripada ilmu warga punika sapunapi iraga selaras margiang kurip puniki selaras dengan napi selaras dengan alam sapunika. Nah, ring warga punika tiosa ring icen pemargi ring pertanian punika taler warga punika pina ke dasar keuripan kinten nggih. Dasar keuripan punika iraga diberikan suatu pemahaman sapunapi sepatutnya raga ngembariang keuripan kinten. Nah niku ilmu warga sujatin ilmu warga punika. Ini sampun uning utawi paham utawi presida selaras sering alam punika nika janten sampun pemargin keuripan nika janten becik kinten. Nah ring ilmu warga punika ring kaitnya ring niki ring pasawah ring pertanian. Taler nganggen napi ustane punika perhitungan sanewenten ring ilmu warga punika. Nggih. Halo, Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Nggih. Laris. Nggih. Nah, perhitungan ring pertanian punika taler nganggen napi ustane punika ketekan ring warga. Keteng warga punika silih sinunggilnyane punika wantah wewaran wuku tanggal pengelong sasih dauh niki mangge niki itu kinten nggih. Niki digunakan dalam pendewasaan pertanian kinten. Yen pendewasaan pendewasaan sanetiosan pastiko taler sampun petang sade puniki mangge. Petang sade punika maksudnya adalah 2 tambah 4 6. Teng enten petang 2 kali 6 kinten nggih. Sane atur ditang wau wewaran uku tanggal pelong sasih dauh niku. Nah niki mangde tatas keuningin oleh sang sana jaga pacang ngelimakan utawi micang pendewasaan kinten. In sampun uruh posir angulikakan dari kanang warga ya sampun uning ngulik warga puniki menghitung daripada napi stan warga puniki nah nika sane wenang dados niwa pendewasaan. Baik itu pendewasaan yang berkaitan dengan upacara utawi berkaitan dengan pertanian tapi malah berkaitan dengan tata kehidupan punika sangat napi istane sangat ditentukan oleh orang yang mampu menghitung kinten nggih angulikaken di kanang warga punika kinten. Dadosne warga ampun kita nyelag bawas duwe pengantar dados bahasa Indonesia tudoning sarang sami puniki pacang ditayangkan ring enten wantah ring Bali Kemantan tu. Oh kinten nggih. Nah, jadi orang yang mampu menghitung, pengertian wariga dulu kita sampaikan biar nyambung bahasanya. Jadi wariga itu dari beberapa sumber dan narasumber itu memang memberikan suatu pengertian yang berbeda. Tapi kalau menurut Titiang, jadi Titiang simpulkan wariga itu adalah bagaimana cara kita menghitung waktu, memahami waktu itu loh wariga. Jadi orang yang paham atau orang yang mampu menghitung waktu itulah yang boleh memberikan suatu pilihan hari terhadap suatu kegiatan. Jadi kalau tidak mampu atau tidak punya kemampuan angulik akan utawi menghitung waktu, nah jangan coba-coba untuk memberikan suatu pilihan hari. Karena napi ilmu warga ini sifatnya pasti dan tidak pasti dia. Pastinya saya contohkan umpama besok matahari akan terbit lagi, besok akan pagi. Nah, ini pasti nih, kemudian apa yang akan terjadi besok, ini yang tidak pasti. Makanya ilmu warga puniki sifatnya pasti dan tidak pasti. Nah, cara perhitungannya memang sudah diuraikan banyak dalam sastra-sastra kita, bagaimana kita memilih suatu hari untuk suatu aktivitas kehidupan, apalagi yang berkaitan dengan
rasaning warga punika nggih, berkaitan dengan rasaning warga dalam sastra. Nah niki agak sinyal minak kawan niki tu nggih. Nah dadosne sekali terlalu, jadi orang yang mampu menghitung waktu itulah yang bisa memberikan suatu pilihan hari. Apalagi yang berkaitan dengan rasaning warga. Rasa warga itu sangat penting sekali. Bagaimana rasa seseorang itu ketika dia memahami, menyelaraskan diri dengan alam, terutama nanti langsung ditangkaitkan dengan pertanian. Bagi seorang petani, rasanya itu ketika memacul itu seperti apa? Itu sangat menentukan nanti hasil pertaniannya, gitu. Sangat menentukan hasil pertaniannya, gitu. Jadi ketika kita langsung kait dengan pertanian, ketika muncul suatu pilihan hari untuk melaksanakan suatu mewinih, katakanlah begitu, mewinih, kalau rasa sang petani itu dengan rasa-rasa tidak enak, dengan rasa-rasa tidak baik, ketika dia mewinih, itu tentu hasilnya tidak akan baik pula, tidak akan begitu maksimal. Makanya di dalam ilmu warige sangat dituntun orang ketika melaksanakan suatu kegiatan, rasanya harus bagus, rasanya harus baik, ya. Biar nyambung dengan rasa Buana Agung dan Buana Alit, karena menurut pemaham Ditiang, alam semesta ini ada rasanya juga, ada bad mood-nya juga. Ketika salah kita memilih dalam rasa yang tidak baik terhadap alam, kita melakukan suatu aktivitas kegiatan akan menimbulkan hal yang tidak baik juga. Halo, terdengar atuh? Siap tuh, siap. Ampura pun niki sinyal agak kawan menawi Ditiang masuknya ring web niki nggih dan melalui napi niki tan anu Ditiang. Nah, jadi ring pertanian dua ini punika, nah makin Ditiang langsung masuk niki, nah niko kidik pemawah Ditiang, mogi-mogi sida nyambung puniki diskusi kita nanti ke depan puniki. Nah, masuk ring pertanian dua ini puniki, para petani zaman dahulu punika sangat memperhatikan kesemestaan punika, sareng sami, sangat memperhatikan kesemestaan punika, bagaimana dia memulai menanam sesuatu, bagaimana dia melakukan aktivitas untuk mengolah tanah, nika. Nah, itu sangat diperhatikan oleh para petani zaman dulu. Apakah mungkin puniki kantun sangat dinika karena teknologi, ya itu mungkin perlu didiskusikan ke depan nanti nika. Kalau di dalam ilmu warige, bagaimana petani itu memilih suatu hari untuk suatu aktivitas pertanian punika. Nah, pertama yang sederhana dia lihat, nah, menurut pengalaman Ditiang bertanya atau dumun waktu meneliti tentang ilmu warige puniki yang berkait dengan pemaculan, ketika kita ditanya, niko yang sederhana mereka lihat itu adalah wewaran dulu. Wewaran dia lihat ada dewasa pertanian yang terkait dengan wewaran, gitu. Yang paling sederhana, yang paling umum dia gunakan ketika untuk dia memulai menanam atau memuinih, membibit punika, dia memilih hari Wrespati, gitu. Hari Wrespati. Niko secara umum lah, niki bawah sidang secara umum puniki ketika dia hanya sekedar melihat di kalender utawi dia hanya ingin menanam padi begitu nggih. Tidak dalam memahami itu, dia memilihnya hari Wrespati. Kalau dia ingin menanam sarung buku, dia milih hari Redite, Redite punika, Redite sak Redite dia memilih menanam untuk sarung buku seperti menanam bambu atau menanam tebu dan lain sebagainya punika. Kalau dia saat Somo, dia memilih ketika memilih di hari Somo, Senin. Nah, Senin punika dia memilih untuk menanam napi palebungkah. Kalau pertanian atau yang ditanam itu berkaitan dengan dedaunan, dia ketika dia menanam atau memilih untuk menanam dedaunan, dia akan memilih hari Anggara. Ketika menanam bunga, menanam saru bunga, nah dia akan memilih pada hari Rabu, Buddha. Ketika menanam biji-bijian yang terkait dengan mewinih juga, menanam padi, punika dia memilih pada hari Wrespati. Dan ketika menanam buah-buahan, nah seperti yang berkait dengan kelapa juga, nika dia memilih pas saat hari Sukra. Kemudian Sanisara itu menanam saru meramat yang berkait dengan meramat. Itu pendewasaan secara umum yang sederhana
oleh para petani dulu dipilih untuk melakukan aktivitas pertanian, menanam sesuatu yang berkaitan dengan hasil seperti yang Ditang sampaikan tadi. Nah, kalau kita lebih dalam masuk untuk pertanian punike, dalam tataran wawaran masih niki, dalam tataran wawaran bagi petani yang paham puniki, namanya bos jero pakasih hindayang puniki. Nah, di saat ngererah peyogan ide Batara Sri, kinten. Peyogan Batara Sri ketika napi punika ketika Sri munggah, wonten istilahnya ring wariga punika Sri gati jenak, Sri gati munggah punika nggih. Nika becik san punika talar anggen mulai napi mewinih membibit padi punika kinten. Becik san puniki talar memuja ide Batara Sri pas saat ring niki ring Sri gati jenak, Sri gati munggah punika nggih. Nika talar digunakan sebagai pendewasaan untuk napi untuk ring pesawahan kinten. Talar digunakan untuk nika. Nah, tios ring punika taler wenten pemargi napi istane punika pendewasaan punika berdasarkan wuku kinten. Berdasarkan wuku sekadi contoh di tiang umpami soroh peraraton kinten nggih kinten. Soroh peraraton itu istilahnya soroh peraraton punika ketika melakukan napi istane pendewasaan pertanian, ketika melakukan pendewasaan pertanian ada yang disebut dengan seperti ratu megelung, ratu mengigel kinten nggih, ratu mengure. Nah, niku. Banyak niku digunakan untuk pertanian, Nah, di samping itu ada juga pendewasaan pertanian punika menggunakan dia tanggal pengelong. Tanggal pengelong punika seperti sekadi dewasa tanian. Nah, nika dewasa tanian raris napi malih punika akeh punika ayu badre raris wenten ketika mulai membibit punika, mulai metatanduran punika. Nah, becik san punika kemargiang aring sekadi rahina sane ngandut ring pemargin penanggalan pengelong punika. Akeh malih sane tios-tiosan punika yen derah yen cacah ditang puniki ditang nenten sampaikan niki biar dapat diskusi lebih banyak nanti. Nah, niki ini penting puniki wenten ketika penanggal pengelong wenten dalam pendewasaan pertanian pesawahan punika mendasar antuk sasih puniki kinten. Sane nanin titiang mopitaken utawi meneliti puniki ring sang sane uning utawi sane tekun ring pertanian punika damuh utawi napi bahasa Indonesianya damuh ya. Nggih. Damuh embun utawi damuh masing-masing sasih punika taler sangat menentukan hasil pertanian gitu. Katakanlah ring sasih kase punika, wonten istilah punika tedun damuh lengis punika nggih. Damuh lengis punika kebaos punika becik pisan punika anggen metatanduran punika nika ring sasih kase. Dalam ring sasih karu punika wenten kebaos punika damuh api punika nika idarah ring pertanian punika becik anggen nanam saru bungkah kalau gantung bun punika nggih nika becik talar nika nggih kinten. Wenten kebaos punika ring sasih ketiga punika talar damuh lengis sane tedon ring sasih kepat damuh api punika talar ledang puniki pegat nyambung niki nggih ampura puniki itu. Nggih. Nggih, raris nah nika ini damuh ring sasih saking sasih kaso nyantos sasih sade punika metiosa punika damuh punika tedon dadosne kepekaan para petani punika memilih rahina punika anggen aktivitas pertanian mereka kinten. Nika ngenindek kinten tapi istane pendewasaan ring sasih duwe ini. Taler para petani punika niki agak keren puniki nggih, ate ngetren puniki sering bawa sepunika ring pertanian punika enten istilahne basah gede. Teng enten basah halit prosedur lanus teng enten. Nah nika ngetren punika sare kemarja ring pertanian duwe ini. Nah niki sebenarnya pendewasaan basah gede basah halit lan lanus punika wenten cantelipun ring pendewasaan lanang wadu niki kinten.
Pedewasan lanang wadu puniki anggen tetanduran. Pedewasan lanang wadu puniki muncul, nah pedewasan lanang wadu muncul dari perhitungan pertemuan antara Pancawara, Saptawara, dan Sadwara. Dalam satu hari, katakan contoh kita mungkin contoh redite paing sinte, redite paing sinte ring lontar begawan garge, ring lontar wariga gemet talar disampaikan punika tentang perhitungan pedewasan lanang wadu untuk pertanian. Ketika lanang siki dalam satu hari punika contoh kita ring Saptawara ini umpami lanang, ring Pancawarane punika lanang taler, ring Sadwaran punika istri, ngenten tanang lanang istri punika yen kelerah pedewasan punika becik angin tetanduran utawi kait ring manusia jatnya taler niki angin punika. Yen wenten daris manisiki kliwo punika banci, umpama ring Saptawarane punika sekali ring redite paing sinte, ring redite-nya lanang, kemudian ring Pancawaranya banci, kemudian ring Sadwaranya banci. Nah nike lanang banci-banci, nah nike kabaos ale. Salah satu contohnya nanti perhitungannya banyak nike dari Eko sampai dari Sinte sampai Watu Gunung mendike ngemedal pedewasan napi pedewasan lanang wadu, memunculkan dia pedewasan lanang wadu. Kemudian dikaitkan dengan pertanian, kaplok makin niki digabungkan dia dengan dewasa pelalanusan. Ketika perhitungan lanang wadunya bagus, kemudian perhitungan pelalanusannya bagus juga, lanus katakan lanus tidak hop tidak besar gede gitu. Nah, gabung ngapluk niki pasti hasil pertanian bagus gitu. Pasti dia hasil pertaniannya bagus. Kalau memang petani itu uning uruh puasira atau tahu dia bagaimana menghitung untuk memulai menanam. Apalagi pas saat hari Pancawara lanang wadu ini pertepatan dengan Sri Gati Jena atau Sri Gati Mungah, nah yakin niko alam sudah merestui, energi alam sudah turun semuanya untuk proses keberhasilan daripada pertanian niko. Apa yang ditandur, apa yang ditanam, terutama berkait dengan padi pun niko pasti sangat bagus sekali, sangat berhasil pun niko. Nah niko pedewasan lanang wadu utawi pelanusan. Ada juga kalau lebih dalam lagi pedewasan menanam padi punika utawi pertanian punika dikaitkan dengan napi, dikaitkan dengan niki pedewasan ring angge dengan memperhitungkan urip urip sang petani yang lahir, urip petani yang lahir dengan hari yang akan dipilih untuk melakukan aktivitas pertanian punika. Genten. Nah, niko wenten perhitungan harinya, perhitung huripnya ketika huripnya sekian, cocoknya pedewasan puniki menanam padi. Nah, sekali niko tu aji, Joko, dadosne pedewasan untuk pertanian punika, pedewasan pertanian punika, dilihat dari wawarannya taler secara sederhana bisa, kemudian dilihat dari wukunya, juga memunculkan dia dewasa pertanian bisa dipilih secara sederhana, kemudian dari tanggal pengelongnya juga memunculkan pendewasaan pertanian, kemudian dari sasihnya taler memunculkan pertanian, kemudian ada lagi tambahan tentang lanang wadunya, penggabungan daripada wawaran punika, Pancawara, Saptawara, dan Sadwara, kemudian dari wuku menimbulkan dia pelalanusan, ada basah gede istilahnya, wenten basah halit, kemudian wenten lanus punika, dan ada juga yang ngapluk ke puniki menggabungkan bagaimana ini napistane pedewasan untuk ring Bono Alit ngapluk dengan Bono Agung untuk aktivitas pertanian. Tidak sampun silahkan nanti setelah niki dibuktikan bagi pemilik, silahkan dibuktikan nanti yang paling gampang adalah membuktikan ketika kita melakukan aktivitas pertanian penanaman puniki di umpama hari kenten, hari yang paling gampang adalah Bude. Katakanlah di Bude kita mencoba menanam sekar, nanam bunga puniki. Bunga yang paling mudah hidup atau tanaman yang paling mudah hidup adalah tanaman Jepun.
siki atau satu menanam saat Buddha, apalagi Buddha kena purnama, kena tanggal pengelongnya saat purnama, itu disebut dengan Buddha Sari. Kemudian menanam di saat menanam di saat hari yang lain, yang mana rajin berbunga. Memang sih hidup keduanya atau akan berbunga keduanya, yang mana lebih tahan dan rajin berbunga. Nah, Titiang kebetulan sudah mempraktekkan puniki, apalagi Titiang menanamnya di Merajan, puniko kebetulan Merajan di lantai 2, ring atas puniko, kasih tanah sedikit puniko, nanam Jepun puniko tidak pernah berhenti berbunga. Wenten mantan sekarne serahino, yanten pusuh nih, utawi pas kena virus seperti tahun kemarin puniko nih, Jepun Titiang dengan gagah beraninya, dengan hebatnya, indahnya dia tetap hijau dan berbunga. Nah, di sana Titiang sampun membuktikan bahwa bagaimana pendewasaan itu, bagaimana ilmu wariga itu sangat memberikan pengaruh terhadap aktivitas pertanian punika. Nah, jangankan pertanian, aktivitas kehidupan kita sehari-hari pun kalau salah dalam pemilihan hari fatal akibatnya dia. Aduh sarang sami pemilat sarang sami kalau salah dalam memilih hari atau mengikuti sub ini terlambat akan fatal juga akibatnya. Jadi kita tidak bisa mengikuti secara maksimal. Intinya ilmu wariga itu adalah menyangkut seluruh aktivitas kehidupan, tidak hanya pertanian. Cuman ketika kita memilih suatu aktivitas kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, aktivitas yang lainnya, utawi kondisi yang lain yang berkait dengan ilmu wariga pun itu juga mempengaruhi bagi seorang petani. Contoh di sekali wawu pun, rasanya tidak enak ketika dia akan mulai menanam, rasa-rasa tidak enak pun itu akan mempengaruhi juga hasil pertaniannya. Karena berbicara ilmu wariga puniki sering kita sampaikan, kita tidak bisa terlepas dari namanya vibrasi, frekuensi, dan energi. Ngortang wariga puniki berbicara wariga, kita sudah berbicara energi. Berbicara masalah wariga, kita sudah berbicara vibrasi. Berbicara wariga, kita sudah berbicara kesemestaan. Kita sudah berbicara yang namanya frekuensi puniki. Jadi dia menyelimuti seluruhnya, dan sami kedang puniki semuanya dipengaruhi, dan tidak hanya pertanian. Tapi kalau kita mampu memilih ketika saat tertentu, katakanlah dalam pertanian, mampu memilih seperti apa yang kita sampaikan tadi, pas caranya memilih hari, pas caranya memilih pendewasaan waktu. Nah, saat ditanam, walaupun sedikit pupuknya, walaupun walaupun sekali napi makin obat yang sampun sampai pas, dan kalau sudah semuanya pas, bagus ya pemilihan harinya, silahkan nanti jero pekaseh melalui istilahnya para petani di lingkungan, coba niki indah yang dibuktikan niki jero pekaseh nih, indah yang pas pendewasaan seperti apa yang kita sampaikan sami, walaupun hanya menggunakan pupuk sederhana, tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia, dan lihat hasil pertanian seperti apa. Ketika kita sudah pas memilih hari pun alam sudah masuk pati memberikan energi terhadap hasil daripada pertanian itu. Tios hasilnya, artinya berbeda hasilnya. Silahkan nanti coba dibuktikan. Nah, ilmu wariga ini perlu kita uji, perlu kita buktikan ketika sudah tepat dalam pemilihan suatu pendewasaan hari. Titang kira ameniko dumun titang sampaikan mangde boleh jero pekaseh membawas nanti ring diskusi di tanggal lanturan. Terus Tuaji. Terima kasih Tuaji Buddha Yoga atas pemaparan Ratu tentang bagaimana wariga tersebut, bagaimana wariga sebagai dasar daripada kehidupan. Ketika kita berbicara masalah wariga dalam pertanian, tentunya didasarkan dari wewaran, kemudian wuku, kemudian juga tanggal pengelong, dan juga sasih. Ini menjadi sebuah perhitungan bagi setiap petani nantinya di dalam akan melakukan sebuah praktek pertanian. Nah, untuk itu kita akan berikan kesempatan kepada pembicara yang kedua, narasumber yang kedua, yaitu pada Pak Nyoman, untuk membahas tentang bagaimana sih implementasi daripada dewasa di dalam praktek-praktek pertanian, khususnya di dalam kita mengelola sawah, sehingga nantinya mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Silahkan Pak Nyoman, waktu yang persilahkan. Semata
ini Tinggi Pak galah Nyoman. kebicara dengan titiang. Dados tunas bahasa Indonesia angin Pak Man untuk pengantar. Baik, terima kasih itu Kesedioko sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya di sore yang berbahagia niki. Om Swastiastu. Ring itu Jokodo manggalaning yayasan sapunika ring Tucok Bayu. Kita lalu kesaji beryoga dan juga para peserta Zoom yang berkesempatan hadir dalam kesempatan ini. Tadi telah banyak sekali yang dipaparkan, dikupas habis ini. Sama Atu Haji, rasa-rasa yang ini sudah habis. Apa yang mesti yang sampaikan kembali. Nah, namun demikian, kami sebagai pewaris daripada generasi petani, karena kita di Bali membicarakan pertanian tidak akan lepas daripada pariangan yang akan mengikuti. Mudah-mudahan harapan saya di sini jangan-jangan sampai nanti Puro Mastiti atau Bedugulnya masih, sawahnya tidak masih. Nah itu artinya petaninya biar masih gitu. Dalam kaitan ini apa yang disampaikan tadi sama Adugas tadi sangat-sangat luar biasa. Apalagi beliau adalah seorang pemerhati daripada warige, terutama yang berkaitan dengan pertanian. Karena pertanian adalah merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Apapun itu, tubuh kita ini memerlukan dari hasil pertanian untuk kita bisa menyambung atau melangsungkan kehidupan kita sendiri. Nah, dalam hal ini yang menyampaikan terkait dengan warige adalah berdasarkan apa yang telah menjadi istilah di tempat kami saya ini adalah tutur katuturan. Maksudnya di sini adalah ordo ke ortang, kinten Australia Balin itu. Ini berkesinambungan. Adapun yang berkaitan dengan pertanian tentu tidak lepas juga. Nah, kita mulai dari wewaran, ada juga uku. Uku juga termasuk yang dibagi acuan untuk memilih hari baik, khususnya dari tetua-tetua kami yang ada di Selat Tengah ini sebagai acuan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada apa yang akan ditanam di sawah mereka masing-masing. Nah, untuk itu, ini adalah merupakan tradisi yang sampai saat ini masih kami laksanakan sebagai petani, walaupun petani di sini bukan menjadi petani sekaliber karena mengingat luas lahan kami yang rata-rata sedikit. Nah, kebanyakan juga di sini kami sebagai buruh tani.
Dan sering juga diplesetkan di sini adalah petani 7.5 jam 7 pagi ke sawah, jam 5 sore ke sawah. Selainnya itu kami mencari nafkah di luar seperti itu. Adapun perjalanan-perjalanan yang dilaksanakan oleh ketua-ketua kami sebagai acuan untuk mendapatkan hasil seperti apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Budiogo tadi, dimulai dari namanya istilahnya adalah menak toyo, mungkin operator bisa, menak toyo atau emot emping. Dalam perhitungan hari di sini pelaksanaannya adalah bertepatan dengan Purnama Sasih Kase. Makna daripada emot emping, nah kalau emping mungkin ada dua, itu sebagai jajan, adalah bahannya adalah dari beras yang disangrai. Tapi kalau di pertanian juga ada yang namanya emping, itu emping-emping. Emping juga ada warnanya dua, yaitu emping coklat dan emping yang warna hijau keputih-putihan. Nah, bagi kami sebagai petani, emping yang baik di sini untuk penyuburan tanah, karena mod emping ini adalah mod ini menarik, emping ini adalah kesuburan. Nah, semaksimal mungkin kalau yang coklat itu yang diharapkan hadir. Mod emping juga di sini sebagai juga sumber daripada mengawali sebuah hari baik, yang mana pelaksanaannya dilaksanakan di sumber mata air. Walaupun ya sesederhana mungkin, hal itu adalah untuk memohon kepada Ida Bathara Wisnu untuk dapat mengairi persawahan kami, dan juga ini yang akan memberikan suatu kehidupan kepada Kerama Subak kami yang ada di Subak Selat Tengah. Di sini tidak kami sampaikan sarana-sarana upakara, namun yang terpenting adalah di setiap temuku oleh Kerama Subak, sedemikian rupa telah datang air itu akan mengairi sawah, akan dihaturkan yaitu sarana upakara, yaitu berupa cau petik yang berasal dari daun enau, bahasa Bali ini ron, dan juga ada nasi kepalan selem. Nah, itu di sumber mata air juga diaturkan laban untuk, ada yang untuk ikan sidat, ada untuk kepiting, untuk udang, untuk nyalian. Nah, ini sarananya dari jejeron babi. Itu tujuannya supaya satu, kepiting tidak mengganggu pematang sawah sepanjang perjalanan air itu mengalir. Demikian harapannya. Yang sempat kami sampaikan minta petunjuk kepada tetua-tetua kami, khususnya Jeromangku yang membidang di bidang ini, apa tujuannya kok sampai mengaturkan ini. Nah, seperti yang saya tadi sampaikan, itu sebagai tujuan daripada mengaturkan jejeron babi supaya pematang sawah itu
tidak digerogoti oleh kepiting-kepiting, dan juga kepiting ini juga bisa dipakai oleh tetua-tua kami itu adalah untuk mengendalikan hama wereng. Karena baunya yang menyengat ini digantung sedemikian rupa, ditusuk dengan bambu dengan apa. Setelah berbau, inilah yang akan dikerumuni oleh balang sangit supaya tidak balang sangit itu mengganggu tanaman padi. Nah, itu yang menjadi awal daripada pemilihan hari baik atau dewasa. Nah, selanjutnya tentu karena kami sebagai pelaku ada yang namanya ngahingin telabah kalau istilah kami di Sumba Selat Tengah, atau membersihkan saluran air. Untuk pelaksanaannya di sini tidak memerlukan waktu hari baik, entah itu berdasarkan sabda wara atau apa. Artinya itu berdasarkan kesepakatan. Hilangkan kamera. Nah, di sini juga perlu kami sampaikan bahwa dalam mengaingi telabah atau membersihkan saluran ada makna yang sangat-sangat bijak daripada tetua-tetua kami, yaitu selain memperlancar daripada air, adalah mencari atau untuk mendapatkan pupuk yang akan memberikan kesuburan kepada tumbuhan, terutama tumbuhan padi itu sendiri. Karena diyakini dan sampai sekarang pun masih ini dilaksanakan, di pematang di saluran air ini, kalau itu dibersihkan akan keluar apa namanya, istilah Balinya itu nyanyar, lumpur. Nah, disinilah akan air ini akan membawa nyanyat atau lumpur itu yang mengandung daripada pupuk-pupuk itu sendiri, pupuk alami. Nah, ini saya sendiri sangat meyakini dan sampai saat ini pun terus masih dilaksanakan oleh petani itu sendiri. Nah, lanjut. Karena tadi sudah saya sampaikan dalam awal dari Mapagtoyo, tentu setelah air ini bisa menggenangi sawah daripada Keramo Subak, nah dari sinilah mulainya memperhitungkan dewasa untuk memilih hari baik dan buruk, yang dengan harapannya adalah padi yang akan ditanam itu akan menjadi baik. Dari Triwara ada Pasah Beteng Kajang. Nah, di sini kami hanya menggunakan di saat beteng dan kajang. Itu di saat ngenagin. Ngenagin ini adalah memulainya suatu aktivitas, satu pekerjaan, yaitu di sawah. Yang mana intinya adalah permohonan kepada yang Ibu Pertiwi, karena kami meyakini bahwa sawah atau bangket itu adalah berlingat tempat daripada ide Sang Yang Widi, pertama ide yang Ibu Pertiwi. Istilahnya kami itu adalah mohon izin dengan sarana yaitu Banten Jauh Petik dan Najuma Rayunan. Yang lokasi untuk pelaksana ini adalah di mana kita menempatkan yang namanya sanggah penyungsungan atau tempat kita setiap hari atau mungkin setiap ada pelaksanaan untuk mengaturkan sesajen.
Nah, di sini memang sudah otomatis menjadikan hal ini sebagai nyiwisri, memuliakan daripada linggih-linggih itu yang bertarisri. Nah, lanjut. Mekarir tanah pemulihan atau membuat persemaian ke murid. Nah, ini tidak memilih Dewa Setani, tidak mungkin salah ketik, tidak memilih Dewa Setani. Lanjut. Seperti yang disampaikan tadi sama Dede Bagus di Budiogo, di saat memulih inilah sangat-sangat diperhitungkan mulainya memilih hari baik buruk untuk memulai satu pekerjaan, memulih atau menabur benih. Kami di sini di Subak, sesuai tradisi yang kami warisi, sampai tiang sendiri pun melaksanakan iki kecuali Pasah dan Kajang Klion. Dan niki sebagai acuan salah satu kami telah memilih hari baik, hari buruk, dan apa yang mungkin menjadi pantangan-pantangan mungkin sebentar dalam diskusi kita rembukan bersama dan mencarikan solusi-solusinya. Lanjut. Nuasen. Ini rentetan daripada pelaksanaan kami di saat kami mengerjakan sawah. Pelaksanaan Nuasen dilaksanakan menggunakan perhitungan yaitu urip kelahiran lebih besar daripada urip hari, dan juga menghindari hari kelahiran melaksanakan Nuasen, dan 2 hari setelah kelahirannya, yang mana hal itu disebut dengan ngelangkar gunung. Nah, di sini saya contohkan sedikit, umpamanya kelahirannya Budo Wage. Budo uripnya 7, Wage uripnya 4, itu totalnya jumlahnya 11. Diperbolehkan Nuasen pada hari Angarep Pon. Karena Angarep uripnya 3, Pon uripnya 7, jumlahnya 10. Nah, ini adalah merupakan dewasa kepercayaan daripada tetua-tetua kami yang dilaksanakan dari dulu, dan saya sendiri sampai saat ini tetap mengikuti arahan-arahan yang disampaikan oleh tetua-tetua kami. Nah, yang mana perlu saya jelaskan di sini, yang ngelangkar gunung ini pada hari ini, contohnya misalnya kita Nuasen. Tidak boleh lagi melaksanakan untuk menanam padi lagi 2 hari ini. Artinya biar hari ini kita memulai menanam atau Nuasen, besoknya menanam, 2 harinya menanam, dan seterusnya dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini sebagai catatan saya juga sendiri, tadi sudah disampaikan bahwa pemilihan berdasarkan Sabda Ware dalam hal menanam padi, tentu kami memilih di hari Kamis. Namun ada tradisi kami di sini tentang apa yang menjadi
tanaman atau jenis padi-padian yang sering ditanam di sawah. Yaitu ada padi. Padi ini jenisnya dua, ada padi putih, padi merah, ada ketan, ada inyin. Di saat nuasen, inilah diperhitungkan. Apalagi di saat menanam. Ada perhitungan begini, padi, gumpang, ketan, inyin. Sekarang nuasennya kapan? Karena perhitungannya adalah kelipatan 4 dihanyurkan, tidak menanam padi 17 hari setelah nuasen. Karena menurut perhitungan akan ketemu dengan gumpang. Gumpang di sini adalah padi yang kurang berisi. Kalau mungkin petani-petani sudah mengetahui adalah padi puyung. Itu yang disebut dengan gumpang. Nah, ini yang dihindari. Dan saya selaku petani pernah dan sudah melaksanakan hal ini. Sangat-sangat menghindari kalau perhitungannya itu sampai di perhitungan gumpang. Artinya untuk memilih area-area yang baik, dan juga ada yang menggunakan perhitungan-perhitungan yang lain. Tapi yang kebanyakan yang digunakan khususnya di Subak kami di sini adalah ini menghindari dalam ketemunya perhitungan gumpang. Nah, lanjut. Di sini perlu kami sampaikan mungkin beda bahasa. Mubuhang merupakan metode sajian berupa bubur beras di tempat sanggah nuasen. Nah, sebelum upacara mubuhang, para petani akan melakukan ngorodin, ngaduk atau membersihkan benih padi dari guma yang akan mengganggu pertumbuhan daripada petani tersebut. Adapun mubuhan di sini tujuannya adalah menggemurkan daripada tanah-tanah persawahan. Itu yang dilakukan oleh petani, namanya kalau di sini itu adalah mubuhang. Nah, lanjut. Setelah mubuhang, prosesnya adalah biukukung. Nah, kalau di tempat yang Riki sering masyarakat ke mengatakan adalah makukung. Makukung, biukukung ini dilaksanakan pada hari Kajang Manis. Inilah hari yang dipilih oleh petani-petani di Subak kami di Selat Tengah ini pada saat melakukan bibiokukung. Adapun prosesinya yaitu ngadegan seri, yaitu padi yang baru lahir. Tujuan di sini biokukungnya adalah mengaturkan yang berupa buah yang rasanya asam. Kalau mungkin dalam kehidupan manusia adalah pada saat ini adalah ibu bunting hamil atau ngidam. Pada saat idam, karena sering biokukung ini kait dengan ngaturan idam-idaman. Nah, seperti ini ke bahasa-bahasa yang sering terjadi. Walaupun di sarana-sarana ini juga
adanya megua-guaan. Itu kita memuja Rareyangon. Ngua ini Rareyangon. Ngua ini adalah ngauin. Orang yang melakukan ngua membawa sesajen. Kalau di tempat yang Riki menggunakan canang yang beralaskan ceper. Isinya adalah dipat sirikan. Ini mengitari keempat penjuru yang mana dalam gua ini ada sebutan yang disebut, yaitu jero ketut, iki tiang aturan tuasan, kampunang jero ning bedo. Terus jero sang pengangon kurang balangsangnya caca merana iki tiang aturan. Dodo sampunang jerone ngerobedo ring pantun. Seperti itu doa-doa bahasa-bahasa kami yang kami gunakan di dalam melaksanakan biokukung. Nah, lanjut nyautin disanakan pada Kajang Manis atau hari yang ada Sri. Kalau tidak demikian pada saat purnama atau tilem. Inilah hari-hari yang dipilih oleh kramo subak kami di saat nyautin. Yang mana tujuan nyautin ini adalah permohonan kepada Dewi Sri nanti prosesi nyautin ini dilaksanakan sebelum panen itu dilakukan. Karena diyakini dan dipercayai oleh masyarakat sebelum nyautin tidak berani untuk memanen padinya yang walaupun sudah kuning sekali di sawah mereka. Nah, inilah hari yang dipilih oleh petani-petani kami untuk memohon izin kepada Dewi Sri untuk nantinya akan dipanen. Nah, lanjut. Nyungsung. Nyungsung juga merupakan satu proses pemilihan daripada hari baik dan buruk. Di sini yang dipilih adalah Purnama Sasih Kedase. Nah, untuk nyungsung masa adalah Purnama Sasih Kalimu. Nyungsung Gadon ini yang dimaknai oleh seperti apa yang disampaikan oleh tetua kami adalah memohon anugerah kepada Ide Betara Sri waktu tanam padi, kalau dulu nih ke padi del. Tempatnya sama di kering Ulun Suwi, tapi ring kalau kami di dua tempat, yaitu di Puro Dugul dan juga di Mas Ceti. Nyungsung Maso ini adalah pada saat padi cicih. Makanya purnamanya adalah purnama kelima. Ini bertepatan juga piodalan di Puro Mas Ceti. Lanjut. Pada saat nyungsung, Krama Subak membuat sangat penyungsungan yang terbuat dari kelaka dihiasi dengan ambu, busung, dan andong. Di nyungsung Gadon, disinilah
pelaksananya lebih besar, di mana akan mengatur saja, meminta permohonan juga kepada Ide Sang Hyang Widi untuk menganugerahkan kembang tahunnya, mengatur sajian di Sangah, di Tegalan. Kalau nyungsung Maso itu adalah nyungsung yang dilakukan upacaranya yaitu di sawah saja. Lanjut. Nah, manyi atau panen. Kami di sini sudah sering memilih waktu baik buruknya adalah menghindari hari Pasah untuk memulai, dan juga ini sebagai ingkalnya. Di ingkal ada ingkal urungan. Nah, lanjut. Ada tambahan sedikit sebagai untuk pemilihan daripada memula adalah menghindari pada saat ingkal itu ada ingkal 1 dan ingkal paksi. Demikian Ketua Joko sebagai moderator yang bisa yang sampaikan, dan dengan Ketua Widiogo mohon pemaripurna dua itu adalah satu, dan juga para peserta yang lainnya. Matur semua. Nggih. Terima kasih ring Bapak Nyoman yang telah memaparkan bagaimana praktek-praktek penggunaan atau aplikasi daripada dewasa di dalam praktek pertanian itu sendiri, mulai dari mendak toyo sampai dengan manyi itu sendiri. Ternyata ada beberapa hari-hari yang merupakan pantangan dan juga beberapa hari yang menjadi patokan untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, mungkin satu hal yang menarik yang mungkin kita nanti akan perbincangkan, ini dari saya sendiri, terutama kepada Tuaji Budayogo, ini yang menarik itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Nyoman, yaitu tentang puasa Nuasen. Nah, di mana puasa Nuasen yang dipilih di sana adalah agar lebih kecil urip sang atau orang yang memiliki sawah tersebut dengan hari Nuasen yang dipilih. Nah, ini menarik sekali. Apa sih sebenarnya hubungannya ketika kita melihat dengan perhitungan waktu? Mungkin itu yang menarik bagi saya. Mungkin kita akan menyapa dulu hadirin yang ada di sini. Pengelisir titiang ring Blakyuh niki. Tungkak titiang Darat Maje, kemudian rekan titiang Putu Eka Gunayase, Salar Wentan niki Pak Dr. Aryo Nugraha, sarang-sarang juga ikut, kemudian ada dosen titiang Gusti Ayu Martini, kemudian Pak Alit Gria juga bergabung pada sore hari ini. Kemudian juga ada Pak Ari, kemudian juga ada yang lain yang bergabung dalam ruangan sub ini. Mungkin ada yang ingin diperbincangkan, waktu saya persilahkan. Karena sebenarnya hal ini menarik sekali. Seperti yang saya ungkapkan tadi, apa sih hubungannya, kenapa harus memilih hari ataupun trip dewasa memula atau hari baik untuk memula itu agar lebih kecil dari hari kelahiran seseorang tersebut. Gitu. Dan itu saya gunakan sebagai pemantik kepada Tuaji Udayoga. Mohon pencerahannya. Swastiastu, Tuaji Udayoga. Nggih, swastiastu, Tuaji. Nggih, napi apa sebabnya urip yang nandur harus lebih besar daripada apa yang ditanam? Kan sekali nikah nggih kayen dewe nggih. Halo. Hari pemilihan hari untuk menanam itu Nggih. lebih kecil uripnya daripada hari yang orang yang akan melakukan menanam padi di sawah itu. Begitu sebenarnya yang kita tangkap tadi dari Pak Nyoman. Ada dasar perhitungan ketika urip yang menanam harus lebih besar daripada hari atau dewasa yang dipilih untuk menanam padi. Nah, niko maksudnya adalah ketika
Urip artinya urip menika kan bayu, urip itu kan bayu, energi. Ketika energi yang menanam itu lebih besar dia dengan apa yang ditanami, artinya dia lebih menguasai. Lebih Hmm. level energinya, level bayunya gitu, level energinya lebih besar daripada apa yang ditanam. Nah, inilah pendewasaan, salah satu pendewasaan yang baik digunakan. Nah, untuk menandur padi. Nika wenten munggah ring, sebentar dulu ring warige. Ring warige krimping, ini yang punika. Nah, juga ada seperti yang saya sampaikan tadi bahwa urip pancawara dan sabtawara yang lahir seorang petani itu dijumlahkan dia, kemudian dibagi 9, dan sisanya itulah pendewasannya untuk nandur padi. Dalam warga krimping juga disebutkan seperti itu. Ketika jumlahnya sisanya 1, nah nike artinya nemu titah. Nemu titah artinya sedang-sedang. Yang paling bagus adalah ketika sisa jumlah hurufnya 0 atau 9, ketika dibagi 9 nike rahayu. Nah, masing-masing orang, masing-masing petani itu berbeda hari pendewasannya untuk memulai menanam padi sesuai dengan jumlah penggabungan urip pancawara dan sabtawaranya untuk memilih suatu pendewasaan. Nah, jadi Bapak Pak Nyoman wau jero pakasih memberikan pendewasaan ketika jumlah huruf yang menanam lebih besar daripada apa yang ditanam pada hari tersebut. Nah, itu akan memberikan suatu dampak yang bagus karena hurufnya lebih besar. Dalam pertemuan pun kadang-kadang ketika titiang teliti dalam pertemuan jodoh umpama ketika huruf yang laki atau yang lebih besar atau lebih yang perempuan lebih besar, nah itu ada pengaruh energinya dalam aktivitas hubungan dalam hal pertanian pun dikira seperti itu juga. Makanya ada pendewasaan yang menyebutkan seperti itu ketika huruf yang menanam lebih besar, kemudian pilihan harinya harus lebih rendah daripada hurufnya itu. Maka hasilnya akan berdampak lebih baik. Nah, sekali ini ke. Ya, terima kasih Tu Haji. Mungkin ada dari hadirin yang telah hadir di ruangan ini ingin berdiskusi ataupun bertanya kepada kedua narasumber, waktu Titiang persilahkan. Tu Haji Titiang Renglah. Yo, Raris tu. Om Swastiastu, masuk nggak suaranya? Sampun. Jadi yang mungkin ngangge kaos ya om pabsan bosan ngaya om. Ini elingal serang gandan serang Cokorda Bayu di yang kirim link lali di yang wonten Zoom sada mangkin gandan. Ini sapuniki lan hari dinas pertanian ini ke Nah, Rike yang disebut musim tanam secara nasional Oktober, Maret, dan April, September. Nah, yang PPL di apal sampun Okmar dan Asep April, September. Nah, ini yang dipakai. Menawi pertimbangan yang titiang rerahan puniki April, September puniki sana baik duani padi pun ke sebenarnya adalah dia harus kakinya basah sedikit, kemudian dia harus kepalanya panas. Jadi dia padi itu harvest of the sun, jadi memanen matahari sih sebenarnya. Nah niki April September niki sana becek yang ring sejeroning pemargi nika yang disebut dengan musim kemarau MK. Nah ini sumber airnya benten. Nah nike menawite yang punika dikaitkan dengan pendewasan wau menawite Twaji Budayoga Presiden untuk ke mengulas. Ini ke pertama. Itu yang menu bagia duaning wenten beberapa tulisan yang memuat tentang kearifan petani Bali. Itu di dalam bertani bahkan FAO pernah mengakui tahun 1955 Bu Bedong Oke mengosang punika petani Bali lah memiliki kearifan bertani
tertinggi di dunia. Nah, mungkin ini pertimbangannya karena dia memang pertanian punika harus diterjemahkan dari menafsir kondisi alam. Nah, yang teringat kalau ring pendapat Pak Muhammad Nuh pada saat menyerahkan napi asalnya subak sebagai warisan budaya dunia, ring Tamanayun, bahwasanya pertanian utawi subak itu sebenarnya di napi asane wisdom lebih tinggi daripada ranah ilmu pengetahuan. Nah, kenapa disebut dengan wisdom? Ada cirinya. Yang pertama, bertani atau subak itu dilakukan dengan ketulusan hati. Kemudian yang kedua, bertani atau subak adalah sumber kehidupan untuk kelangsungan hidup kita, untuk seterusnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang berani meninggalkan itu. Nah, nanti yang perlu kita diskusikan. Kalau memang wisdom itu cirinya adalah pertanian itu tidak berani ada yang meninggalkan, apakah fenomena itu sekarang itu seperti itu gitu, dengan persaingan dengan sektor lain. Kemudian yang keempat mungkin sangat terkait dengan pendewasaan. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan subak atau di pertanian untuk pengembangannya, atau mungkin ada masalah, itu selalu dilakukan dengan pendekatan kontemplasi. Tidak pernah menyalahkan alam, tapi sering introspeksi diri. Nah, Riki menawite ring pendewasaan, ring tapi tetebak sasane siosan sane katur wau, mungkin di ke tempatnya. Jadi ada pendekatan kontemplasi kalau kita bertani di Bali punika. Nah, nike yang Titiang dapat sampaikan, ian ini sabtawara ring sejeroning pemargi kan ampun biasa punika ring sejeroning mata tanduran, yang budo nanam bunga dan seterusnya gegendengan wentan punika ring kembang sinom wentan punika wentan iwang gitu ya. Nah, kemudian patut puniki sekadi Pak Pekaseh dumun penglingsir wau penglingsir titiange ngoseng tutur katutur dan niki yening dados ilmu puniki ngiring ditening tata titi tutut tetes tuteng tutur. Nah, demanden presiden kan riki lah ring diskusi puniki demanden iraga presiden tetes tuteng tutur rerah napi maknanya napi dasar-dasar ilmiahnya menawite wenten dan dalar menawite sering disebut yang iraga nandur padi barisannya dari arah timur ke barat yang utara selatan nagonaut di bawah ke bawasan kan kan. Nah, ini berkaitan dengan pencahayaan sinar matahari. Nah, ini petani Bali seperti ke atas talar sekadi wawu ngelangkin gunung, ini pedewasaan misalnya nandur, ini harus lebih besar. Kalau lebih kecil dia ngelangkin gunung, nah ini harus lebih besar. Ya barang tentu spirit energinya. Nah, demangden pedewasaan punika Allah dening sane nandur kan sepunika. Nah, niki spirit seperti ini tentu ada alasannya. Nah, kalau sudah sane nandur uripnya lebih besar, pasti ke sampun wenten spirit optimis. Nah, niki menawite pertimbangan seperti ini. Kedwaning sekali Haji Budaya Yoga mau sang wau puniki wawaran puniki berkaitan dengan rasa. Nah, ring ditiang wau ring aspek wisdom punika kontemplasi ya sepunika. Ini saking ditiang wantasa punika dumun menawite angge wonten puniki pemantik ring sejeroning diskusi suksuma. Semua penglingsir saking belah kiyo. Nah, niki Pak Putu Eka Gunayasa ampun meneng tangan niki sudah. Silakan Pak Putu. Di Putra Selat Tengah. Om Swastiastu. Para musuh semua, Ratu Haji, oke mana bawa maka pengenter sejeroning publik bagan. Sapunika taler, puniki kekalih narawakil, Ratu Haji de bagus. Buddha Yoga, taler puniki penglingsir, pekaseh saking Banjar Titiang, jero pekaseh nyoman rene. Sampun ngudar saren-saren pikayunan ngeninin indek diwasa tani. Titiang yang pertama ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya
saya semakin yakin bahwa petani Bali itu adalah petani yang nyastre begitu. Jadi petani yang literat, apakah sastrenya masih dalam bentuk lisan, sekali kenikayang oleh jero pekasih titiang wawu, tutur ketuturan, itu kan bagian dari sastra yang oral sifatnya. Hanya tinggal dituliskan sehingga kemudian menjadi sastra yang tulis. Dengan demikian, paradigma bahwa petani lebih banyak bekerja dengan otot dibandingkan dengan kecerdasan otak, itu sesungguhnya tidak selalu begitu, tetapi saling melengkapi di antara keduanya. Jadi kecerdasan yang dimiliki oleh petani digabungkan dengan kekuatan otot, itulah yang kemudian menyebabkan pertanian bisa menjadi sukses. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks skala nasional Niki Tuaji, karena ada kecenderungan bahwa sistem perhitungan waktu kita Nike kan banyak kita warisi dalam pustaka Jawa dan Bali. Pertanyaan Titiang ajukan kepada Tuaji Ide Bagus Budayoga dulu. Warisan literasi kita tentang dewasa tani atau perhitungan hari baik tentang pertanian itu sebagian besar di Jawa dan Bali begitu yang menganut sistem keyakinan Hindu, Siwa dan Buddha itu. Lalu bagaimana penerapan dewasa tani ini misalnya dalam konteks yang lebih luas di Indonesia, Kalimantan misalnya. Apa mungkin salah satu faktor penyebab kegagalan dari food estate di samping adanya faktor tanah gambut itu juga berhubungan erat dengan tidak digunakannya sistem perhitungan waktu yang baik untuk proses menanam di daerah lain seperti di Kalimantan. Sehingga lumbung pangan yang kita harapkan bisa menjadi cadangan pangan dalam skala nasional ketika dulu menghadapi pandemi COVID-19 itu menjadi tidak sepenuhnya maksimal. Nah, pertanyaan Titiang yang lebih khusus, apakah dewasa tani yang tertuang dalam warige-warige itu hanya bisa menjangkau spektrum Jawa dan Bali atau sesungguhnya bisa diterapkan di Nusantara termasuk juga wilayah Kalimantan hingga juga Papua misalnya dan juga Sumatera. Itu satu tuh Haji. Pertanyaan Titiang yang kedua adalah tadi tuh Haji ngenikan Ratu Nandur Jepun puniki di lantai 2. Pertanyaan Titiang niki tuh Haji. Dalam konteks kosmologi dan kosmogoni kita di Bali, sebenarnya kan alam dibagi menjadi 2. Ada Sabte Patale dan ada Sabte Loke. Sabte Patale 7 lapisan dunia bawah, Sabte Loke 7 lapisan dunia bagian atas. Nah, yang sampai saat ini Titiang masih penasaran dan termasuk juga Titiang lihat fenomenanya jamak terjadi di masyarakat. Kalau misalnya kita membuat rumah tingkat 2 atau bahkan tingkat 3, Haji, kita tanami satu jenis tanaman tertentu misalnya di bagian rumah yang kedua, mugi-mugi Titiang bisa membuat rumah bertingkat nih gitu Haji. Nah, pencerahan perhitungan Titiang, kalau misalnya kita menambahkan satu tempat untuk melakukan penanaman terhadap tumbuhan di tingkat yang ketiga, misalnya dari 3 tingkat yang tadi, dari bangunan itu, apakah secara tidak langsung kita telah membuat Sabte Loke Madya Pada ini menjadi Sabte Patale? Karena kenapa? Di atas kita itu ada tanah. Apakah ini sesuatu yang dibenarkan dalam konteks sastra? Karena di atas kita yang seharusnya Madya Pada niki kan Sabte Loke. Kita mau nambah tanah di atasnya sehingga bisa, apakah itu menjadi Sabte Patale? Kita tahu Sabte Patale itu dihuni oleh para naga. Sementara kita adalah manusia. Ini pertanyaan yang itu yang menas pencerahan ring Haji Ide Bagus Budayoga. Pertanyaan ketiga sama sebenarnya dengan Haji Oko Manabawa, tapi dengar ini nak kena.
Niki yang kedua titiang tanyakan kepada penglingsir titiang Jero Pekaseh Nyoman Drene. Beliau ini adalah penglingsir yang kalau kita dengarkan dengan baik tadi apa yang beliau sampaikan, wacananya itu berbasis laksana, Kenten. Jadi apa yang beliau wacanakan itu adalah sari-sari dari apa yang sudah dilakoni dalam proses pertanian. Kebetulan juga lokasi tanah kami tidak berjauhan, Kenten niki cara Jero Pekaseh. Titiang bangga sekali beliau bisa menyampaikan bagaimana siklus pertanian itu dengan sangat luar biasa tadi, melengkapi dan menyambung apa yang disampaikan Tuh Haji De Bagus Buddha Yoga. Pertanyaan Titiang siki mantan ring Jero Pekaseh. Fenomena yang kita lihat saat ini adalah terjadinya proses pengembangan perumahan. Jero. Niki sudah merambah mulai dari bitre kemudian ke bak-bakan, itu perumahan sudah banyak. Pertanyaan titiang niki ring penglingsir Jero Pekaseh, bagaimana perspektif Jero Pekaseh kalau misalnya di hulu perairan kita itu ada investor yang kemudian mendirikan perumahan, Kenten. Punah kira-kira niki di masa depan satu kan sampun ngerangsa. Nah, nike petakian titiang ring Jero Pekaseh titiang suksemo dahat gumantene titiang ingin lebih banyak mendapatkan pengetahuan sapunike. Suksemo Tuh Haji, Om Santi Om. Santi Om. Terima kasih Pak Putu Eka Gunayasa. Niki borongan niki nggih. Nah, Tuh Haji Buddha Yoga niki saking penglingsir ring Lakyo. Niki musim tanam secara nasional nika wenten Oktober Maret, wenten April September gitu. Apa kiranya yang menjadi dasar pertimbangan? Nah, mungkin sekali nika karena lebih cocok menurut beliau itu adalah yang di April September. Bagaimana kiranya ketika kita memandang dari sudut pandang warga kita di Bali. Nggih, suksema Tuh Haji penglingsir saking Blakio. Nggih. Jadi sistem tanam secara nasional punapi menurut pandangan warga ngenten. Nggih. Ya derah ring sasih ring bulan April punike. Nah niki mina pitang yang menentukan sistem penanaman nasional punike, tapi istilahnya daun ya, lali tidang. Orang yang memberikan jadwal itu mina sudah membaca atau melihat secara kosmologi mungkin secara pendewasaan seperti bahasa kita itu bahwa di saat itu hari baik itu memang kalau lihat dari ilmu warga kita memang di saat sasih di bulan April ini kan sasih kedase punike saat sasih itu memang seperti yang kita sampaikan itu energi sasih itu yang disebut dengan damuh punike damuh api di mana amarta sanjiwani Ida Batara Surya betul-betul sangat bagus sekali saat itu turunnya gitu. Jadi amarta sanjiwani Ida Batara Surya punika betul terserap ya saat itu, makanya sistem penanaman secara nasional itu dilaksanakan pas saat bulan April di sasih kedasa itu memang pas itu. Dan kalau warga Bali menilainya itu bagus nih, memang pendewasaan nih kinten. Artinya sudah cocok dia nih kinten. Orang yang memilih jadwal itu sudah paham, mungkin sudah paham, sudah membaca. Om Swastiastu Tuh Haji. Nih, ketika bicara niki jeda mungkin videonya tidak boleh hidup mungkin nih. Pirang Tuh Haji suara nitang? Sampun. Oh, nggih. Dan terus di saat sasih kedase di bulan April itu memang menurut perhitungan warga itu sasih yang sangat bagus. Itu amarta sanjiwani daripada Ida Batara Surya tedun saat itu yang disebut dengan damuh geni sapunika nggih. Kemudian di bulan September atau transisi memasuki sasih kapat punika nika amarta Ida Batara Wisnu yang disebut dengan banyuh
Tapi sana damuh banyu punika tedun nika nggih. Dan memang bagus sekali nika, cocok pas sekali penikan penglisir saking belah kiuh. Memang bertepatan dia pendewasaan itu dan memang cocok nika kinten. Jadi apa yang disampaikan, nah memang nyambung antara sistem tanam nasional dengan pendewasaan yang kita miliki memang bagus nyambung dia nika nggih. Kemudian yang kedua dari Tuaji, dari pengelisir belah kiuh, niki bertani itu memang harus ada kontemplasinya, harus dengan dasar ketulusan hati. Memang wariga nika harus begitu Tuaji. Wariga itu bagaimana kita diarahkan terus untuk ke dalam, terus menciptakan rasa-rasa yang bagus, rasa-rasa yang baik. Nah, rasa-rasa yang bagus, rasa-rasa yang baik pun ini harus selaras dengan rasa-rasanya alam. Makanya disinilah kecerdasan kita bagaimana membaca keharmonisan rasa alam itu. Tentu di sini orang yang memberikan pendewasaan lah yang paham dan bisa membaca bagaimana keselarasan antara rasa kontemplasi, rasa Buana Agung dan rasa Buana Alit itu. Mawinan di sini sangat hati-hati dalam memberikan pendewasaan. Salah dalam memberi pendewasaan, baik itu dalam suatu aktivitas kegiatan apapun, fatal ya akibatnya. Karena kita akan mulai menginjakkan langkah pertama untuk menyerap energi alam itu dalam satu aktivitas kegiatan. Jadi rasa itu harus betul-betul nyambung dia. Keselarasan antara Buana Agung dan Buana Alit harus betul-betul nyambung. Karena alam itu ada rasa bad mood-nya juga, ada rasa tidak enaknya juga. Rasa tidak enak itulah yang kita hindari. Kita pilih rasa yang bagus, biar nyambung dengan rasa yang kita miliki, sehingga aktivitas kegiatan untuk suatu upacara, untuk suatu kegiatan, untuk suatu hal pertanian pun nyambung dia. Niki sebenarnya inti wariga, di sini inti wariga sebenarnya. Bagaimana menyambung ketulusan, bagaimana kita membaca, bagaimana kita cerdas memilih suatu pilihan hari itu biar rasa-rasa yang indah itu bersatu dia. Nah, Nike ini kontemplasi betul seperti Nabi sana bawa sawau. Daris, tapi boleh kan Nike kan tuaji nggih. Pak Gunayasa. Nggih. Pertanyaan saking Pak Gunayasa. Nah, niki saking Pak Gunayasa pun niki becik san perhatian niki. Niki perhatian kritis niki, memang orang akademis ternyata niki. Nah, sistem perhitungan di Bali kan literasinya hanya berdasarkan lontar-lontar yang tersebar hanya di Jawa dan Bali. Bagaimana ilmu wariga ini, pendewasaan ini yang kita serap dari literasi Jawa dan Bali, bisakah digunakan di tempat-tempat yang lain? Nah, niki harus dibuktikan Pak Butung, niki harus dipraktekkan. Nah, kebetulan Titiang pernah beberapa kali diundang, kecuali di Aceh dan di Maluku belum pernah, tempat-tempat yang lain sudah pernah untuk berbicara tentang ini. Nah, ketika kita menyerap apa yang disampaikan oleh umat transmigrasi asal Bali di sana, di luar daerah itu, sistem bagaimana perhitungan dia bercocok tanam, melakukan proses persawahan pun dia terapkan pendewasaan niki, dia terapkan apa yang tersurat, apa yang diperintahkan oleh sasa-sasa pertanian asal-asal memacul di Bali pun dan baik itu di Jawa. Dia terapkan, makanya mereka itu generasi berikutnya yang sekarang ini tetap mencari kalender Bali. Bahkan orang Jawa yang jarang membaca sastranya, dia membeli kalender Bali. Bahkan di Sulawesi, kalau tidak salah itu di Sulawesi pada Kalimantan, orang-orang suku Bugis yang ada di sana itu menggunakan dia kalender Bali untuk bercocok tanam. Artinya apa? Dari sana kita bisa simpulkan bahwa pendewasaan yang tersusun dalam kalender Bali, dia terapkan di tempatnya mereka, hasil pertaniannya bagus. Kenapa orang Bali kok hasil pertaniannya bagus, kemudian dia bisa menyimpan banyak uang di dalam karung, ditaruh di Ponapi, tidak mau ditaruh di bank, dia terutama yang bicara di Lampung kemarin pun itu hasil pertaniannya bagus, sehingga itu menjadi apa ya, bahasa Balinya peirian pun itu menjadi suatu apa sih rahasianya mereka itu kok bisa panennya bagus sekali. Tatanan dari apa yang disampaikan oleh Jero Pekaseh tadi pun itu, tatanan itu betul-betul dilaksanakan dan pendewasannya betul-betul dia terapkan, sehingga hasil pertanian mereka di luar daerah itu, di daerah transmigrasi itu bagus dia nih. Dari sana kita yang bisa
petik suatu pemahaman, bahkan saya simpulkan, oh ternyata bekal Yoli Bali anggon masih Riko kenten. Artinya berguna juga di sana dia gunakan untuk aktivitas kegiatan kenten. Nah terus ini hanya menjangkau sudah Niko. Kosmologi pun iki tentang kosmologi Hindu. Titiang menyampaikan menanam Jepun ring lantai 2 kenten. Sabdo loko, sabdo petale. Nggih. Becik niki petakiannya. Puniki Pak Putu. Jadi Titiang memandangnya begini. Konsep pembangunan tempat suci atau tempat tinggal kita di Bali, walaupun rujukan sastranya secara jelas belum pernah ditemukan, tapi secara filosofis, secara logika begitu, di dalam ajaran agama Hindu kan konsep pembangunan punika konsep horizontal dan vertikal. Ketika ragonglah kita punya tanah sedikit, kemudian kita ingin membuat suatu tatanan perumahan yang energinya biar bagus, sirkulasi udaranya biar bagus, walaupun tidak disebut dengan tatanan konsep sikut sata begitu, minimal bagaimana tatanan hulu teben, bagaimana tatanan energi itu biar tertata dia dengan baik. Makanya kalau tidak punya tanah yang luas untuk secara horizontal, kita bangun secara vertikal. Nah seperti Titiang umpama niki kebenaran, Titiang punya rumah pun niki tanahnya sedikit, Titiang gabung antara konsep vertikal dan konsep horizontal. Jadi tempat suci kita naikkan begitu. Kita naikkan punike. Nah, terus bagaimana dengan konsep sabdo petale sabdo loke? Kenten nggih. Sabdo petale sabdo loke. Bangunan yang kita bangun puniki nak nyambung di tanah niki Pak Putu kenten nggih. Jadi konsep menurut pemaham Titiang konsep sabdo petale puniki adalah suatu konsep kesadaran puniki nggih. Konsep kesadaran ketika berbuah suah mahajana tapo satyalok nike itu adalah kondisi-kondisi atau ranah-ranah kesadaran yang kita naik begitu. Kalau lebih dalam atau secara tato kita pahami kalau menurut Titiang. Tapi kalau konsep satu petalenya adalah ranah-ranah di mana rasa-rasa kesadaran kita semakin terdegradasi dia ke bawah sampai akhirnya di yang paling bawah apa namanya itu istilahnya tale-tale begitu. Itu ranah dalam Waraga disebutkan itu sudah ranah putus asa, itu sudah ranah yang sangat jelek sekali itu dalam tatanan kehidupan ini. Jadi Titiang tidak memandang bagaimana Sabdo Petalo itu suatu kondisi yang paling bawah adalah Agni Anantobogo, punika tidak memandang seperti itu. Ketika kita mewujudkan suatu bangunan tempat suci, walaupun di lantai 2, ada istilahnya punika nasarin makuh karang suci, nasarin makuh karang suci, kita membangun itu, kita menarik energi Sang Yang Hayu, Sang Yang Akasa, dan menarik energi Antobogo. Titiang tidak mengkondisikan hal itu sebagai suatu tempat begitu, tapi suatu kondisi kesadaran bahwa Anantobogo Punika hadir saat itu. Hadir saat itu menciptakan suatu tempat, menciptakan suatu buana kenten kalau menurut pemaham Titiang tentang itu. Semakin tinggi lantai 3, akah lantai 3 niku kan menyentuh bumi juga nih. Akah lantai 3 niku menyentuh bumi. Tapi menurut Titiang jangan seperti yang Titiang sampaikan tadi itu, tidak bolehkah di lantai 2 atau 3 itu ada tanah, tempat bangun kita kan nyambung ke bumi nih kan, nyambung ke bumi. Dadosne tatanan konsepnya adalah konsep vertikal dan konsep horizontal kalau memang kita punya tempat yang bagus. Nararis menanam sampun. Sampun ikat aja nggih. Apa sami itu. Inggih. Mungkin ring Pak Nyoman iki. Pak Nyoman iki ada satu pertanyaan dari Saudara Putu Eka Gunayasa. Nah, tentang keberadaan pertanian saat ini yang dihimpit oleh perkembangan perumahan. Nah, bagaimana seandainya di hulu daripada pertanian yang ada di desa Bapak, nantinya ada investor yang sampai merambah di sana. Bagaimana kiranya pandangan Bapak tentang hal itu terkait dengan pertanian di Desa Selat Tengah? Silakan Pak Nyoman. Terima kasih ke ring
Pak Putu niki petakiannya becik punya WC ampurang. Kenten. Iya, mau sering pertanian seperti Nabi Sanid yang sampaikan wau bahwa kita sebagai manusia tentu akan tidak bisa hidup tanpa hasil dari pertanian. Nah, itu yang berangkat dari Rike. Walaupun himpitan-himpitan itu, dan memang semua orang yang pun sering berdiskusi tentang Niki untuk kedepannya terkait dengan alih fungsi daripada lahan itu. Di satu sisi karena itu adalah milik pribadi, walaupun dalam kesempatan ini kapasitasnya sebagai pokaseh ya kan dan ada pun ada kewenangan untuk tidak memberikan orang tersebut untuk mendirikan bangunan. Nah, namun kalau ada nih berupa investor, nah diki di Subak tiang diki sampun dibendengi wenten anu perarem wenten perarem ring Subak asiknya nika sana saking dumun dados ngadol carik setio sering sang sane megamu indu nika yang pemagah dumun agede napi mawin agenten kade tena wawu soalnya Puro Masjedi niki kaitannya sangat kental niki sareng tanah cari gitu. Biar maksudnya niki adalah cari niki sawah itu tidak alih fungsi seperti itu. Langkah-langkahnya adalah seperti ini yang kami lakukan dan kebetulan karena kami di sini dan siapa yang berani kalau hal itu akan terjadi harus menjadi bagian daripada Subak kami. Nah, inilah yang dihindari oleh para investor untuk walaupun dengan harga tinggi mereka mampu membeli, namun untuk istilah Bali ini ke ngayah masuk ke dalam ranah Subak niki yang sangat dihindari. Niki salah satu sebagai sumber pencegah daripada alih fungsi lahan di Subak. Nah, amun niku Pak Putu mugi nyen niki merenanin amate Kang Yang niki gede pisan penyawise. Nggih semua. Gitu. Terima kasih Pak Nyoman Rene atas tanggapannya pertanyaan dari Pak Putu Eka Gunayasa. Tidak terasa kita sudah 2 jam sudah berlalu dalam diskusi ini. Mohon maaf kepada Bapak Dr. Arya Nugraha yang sudah melambaikan tangan. Mungkin kita bisa akan sambung perbincangan kita di waktu yang berbeda. Kalau mungkin masih ada pertanyaan bisa nanti diajukan kepada admin kami di Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud yang akan kami teruskan kepada narasumber pada sore hari ini. Titiang mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber dan juga hadirin yang mengikuti acara Rembug Sastra Sara Sastra pada sore hari ini. Tentunya memang menarik sekali bagaimana dewasa tani ini berpengaruh besar kepada keberhasilan daripada proses pertanian yang berlangsung kita di Bali. Sekali lagi, Titiang mohon maaf pada hadirin yang hadir pada ruangan ini yang mungkin karena kita terbatas oleh waktu, kita tidak bisa memberikan kesempatan pada kesempatan ini, mungkin kita bisa sambung pada kesempatan yang lain. Dan tidak lupa, Titiang mengucapkan terima kasih kepada Museum Purilukusan Ubud yang telah lalu mendukung acara-acara kami dari Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud. Teruntuk kedua narasumber, terima kasih sekali atas kehadiran, atas waktu yang telah diberikan kepada kami, seperti apa yang kami mohon. Tentunya kami dari Yayasan Jana Hitam akan terus
tidak akan putus-putus untuk menjalin komunikasi karena kami di akhir tahun tentunya akan mengadakan sebuah gelaran yang kami namai Ubud Campuran Budaya. Kami akan mengundang semua pembicara nantinya untuk hadir dan juga sebagai sebuah rasa penghormatan kami dari Yayasan Jana Hitam Mandala Ubud. Namun mohon maaf juga ketua dan juga sekretaris kami mungkin duluan meninggalkan ruangan ini karena ada upacara yang patut beliau ikuti. Dan saya sendiri sebagai moderator pada kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika saya membawakan acara ini mungkin ada salah kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Untuk itu, marilah kita akhiri acara pertemuan hari ini dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi. Om. Matur suksema sarang sami. Nggih. Nggih.